Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwah fillah, saudara-saudari, rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan video ini saya melanjutkan materi bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Di video yang pertama kita sudah membahas apa pengertian paradigma Qur'ani. Telah kita simpulkan di pertemuan yang lalu atau video yang pertama bahwasanya paradigma Qur'ani secara terminologi didefinisikan sebagai cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, jelas mari kita betul-betul untuk menjaga Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tentunya Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lanjutkan, yakni tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Ya, tidak ada yang luput dari Al-Quran itu berkenaan dengan kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surah Al-An'am ayat yang ke-38, ma farratna bi fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, ya, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya itu semua ada dalam Al-Quran. Nah, tolok ukur benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek adalah Al-Quran. Nah, jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik atau buruk, indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit, ya, yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Nah, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Ya, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Nah, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Setidak-tidaknya Bapak mengambil pendapat seorang syekh yang bernama Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan paling tidak ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Nah, Anda bisa lihat di slide-nya. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Ya, meluruskan akidah manusia. Nah, meluruskan akidah manusia ini ada beberapa aspek. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid tentunya. Mensahihkan akidah atau keimanan tentang kenabian dan kerasulan, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul, serta menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membenarkan para rasul dan akibat bagi mereka yang mendustakan para rasul. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah, mengajak manusia untuk mensucikan rohani, membangun rumah tangga yang tentram, ya, yang sakinah, mawaddah, warahmah, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Nah, mengajak manusia agar saling ta'awun, yakni tolong menolong. Nah, itu ada 7 macam menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi tujuan Al-Quran diturunkan. Sebenarnya seperti di pertemuan yang awal Bapak katakan, kalau kita mengkaji Al-Quran tidak akan pernah selesai, ya. Satu pohon, ya, itu kalau dibelah dijadikan
alat tulis, pensil itu tidak akan pernah bisa selesai menuliskan ya makna-makna daripada Al-Qur'an itu. Nah, kita lanjutkan berkenaan dengan pembahasan yang pertama, meluruskan akidah manusia. Seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, ada setidaknya beberapa hal yang harus kita perhatikan berkenaan dengan akidah manusia. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid, ya. Nah, menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting, ya, eksistensinya. Sebab bersikap sebaliknya, yaitu syirik, merupakan sikap yang sangat tercelah. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Nah, mengapa syirik termasuk dosa besar? Sebab dalam syirik ada kezoliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan yang mengagungkan dunia atau tunduk kepada sesama makhluk. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di Quran surah An-Nisa ayat yang ke-48 ini. Kalau kita baca, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jelas ya dalam ayat ini betapa dosa syirik itu sangat luar biasa. Nah, tentunya saudaraku sekalian, Al-Qur'an mengajak manusia, ya, Al-Qur'an mengajak manusia beribadah hanya semata-mata kepada Allah, sementara syirik cenderung kepada kebatilan dan khurafat. Al-Qur'an menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad, bahkan semua para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, ada banyak para nabi dan rasul yang hanya kita ketahui hanya 25. Itu semuanya mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, tauhid, menyerukan kepada tauhid. Maka kalau kita buka di Quran surah Al-A'raf misalnya ayat 59, ya, Allah yang berfirman yang artinya beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kamu suatu Tuhan pun selain Allah. Nah, ini sedikit berkenaan dengan penjelasan menegakkan pokok-pokok tauhid. Kita lanjutkan. Ini juga beberapa ayat, ya. Nah, ini seperti ayat, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itulah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepada kalian keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, bayangkan, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Maka saudaraku sekalian, jaga betul akidah kita, ya, jaga tauhid kita. Jangan sampai sedikit pun kita melakukan kesyirikan, ya. Mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Nah, ya, ini juga seperti dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan keperluan manusia kepada kenabian, ya, menjelaskan keperluan manusia kepada kenabian, kerasulan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.
Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Menjelaskan tugas-tugas para rasul, ya. Nah, jadi di sini seperti di Quran surah Al-Kahfi misalkan, ya. Ayat yang ke-110, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ia adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, perlu diketahui saudara-saudari sekalian, para rasul itu bukanlah Tuhan, ya, bukan pula anak-anak Tuhan. Mereka hanyalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, ya, untuk menerima wahyu. Menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul. Nah, ya. Nah, di sini misalkan ayatnya tentang berkenaan dengan ini di Quran surah Ibrahim ayat 11, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Nah, itu tadi contoh, ya, berkenaan dengan ya, sedikit penjelasan berkenaan dengan tujuan Al-Qur'an diturunkan. Sebenarnya banyak lagi, ya, berkenaan dengan tujuan Al-Qur'an ini diturunkan, ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelanjutan, ya, materinya akan Bapak sambung di video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.